Yuk. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersambung wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program live interaktif ekonomi Islam, dan sebelumnya tadi kita di live interaktif hidup indah dengan sunnah bersama Al-Ustaz Dr. M. Hasan Ayatullah, dan saat ini kita bersama Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala dan programnya Ekonomi Islam, ya. Tentunya seputar ekonomi, finansial dan sekitarnya. Berikut. Kemudian alhamdulillah Al-Ustaz juga sudah tergabung bersama kita sore hari ini, dan bagi pemirsa yang mendengarkan melalui radio yang tergabung dalam komunitas Art Visi, jazakumullah khairan atas kesetiaannya merelay acara program live interaktif di Fatwa TV. Dan sekarang kita tidak berpanjang lebar, ya sekarang sapa Ustadznya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di Jakarta Pusat ini hujan, Ustadz. Bagaimana di Cibubur? Alhamdulillah, nikmat yang sama betul. Alhamdulillah. Rata tadi di Banyuwangi juga hujan. Jakarta hujan. Wah, dari ujung ke ujung ya, Ustaz, ya. Ujung ke ujung. Alhamdulillah. Oh, tapi Cibubur kan Bogor, Ustaz. Itu biangnya hujan, Ustaz. Ya, Ustaz. Bogor. Udah hutan di tengah kota, ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Dan kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang ekonomi, usaha dan sekitarnya yang tertuju khusus untuk antum di sini sudah kami himpun, dan semoga antum diberkahi atas ilmunya, ya, oleh Allah, dan rela ikhlas sharing kepada kami atas inisiatif-inisiatif dan motivasi-motivasi. Dan untuk pembukaannya, Ustaz, saya minta lagi dong, kami minta lagi nasihatnya, Ustaz. Masih terkait dengan bagaimana, Ustaz, terkait dengan kondisi masyarakat yang tertimpa musibah itu. Nah, musibah sudah mulai berlalu nih, Ustaz. Udah mulai berlalu, sudah mulai ada gempa, kalaupun ada mungkin mulai merenggang gitu waktunya, ya, durasinya juga sedikit. Terus kemudian, nah, untuk bisa mereka itu mulai dari mana? Karena mereka bingung nih, Ustaz. Modal nggak punya, fasilitas juga agak sulit gitu didapatkan. Bagaimana agar mereka tumbuh dan idenya apa gitu? Yang pertama mereka harus lakukan apa? Terus kemudian kadang-kadang datang dari pihak-pihak finansial konvensional itu menawarkan seperti pinjaman ringan dan lain-lain. Nah, itu bagaimana agar mereka supaya tidak mudah terpancing dengan janji-janji atau shortcut seperti itu yang sebetulnya itu melanggar syariat. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu, saya mendengar berita langsung dari anggota lembaga amil zakat kami yang di Bogor. Mereka turun ke pusat pengungsian. Kalau mereka mengatakan sepertinya bakal lama, Ustaz. Sepertinya bakal lama. Oh, gitu. Karena kondisi rumah mereka yang sudah terkena gempa tidak layak untuk ditempatin. Iya, bahkan ada yang bergeser, Ustaz. Bergeser rumahnya, pindah, terangkat, ya, temboknya. Kalau oleh karena itu mereka nggak berani pulang. Ya. Dan pun terkadang bagi rumahnya yang masih bagus umpamanya pun nggak berani pulang karena gempa-gempa kecil masih ada juga. Ya. Ya. Maka andai pun seperti yang Anda infokan tadi sudah mulai berakhir umpamanya, dari mana seorang muslim memulai kembali hidupnya. Ya.
Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada kaum muslimin. Anda lahir ke atas bumi, dari mana Anda mulai? Nah. Apakah Anda terima tawaran-tawaran pinjaman riba? Nah, ya tidak tentunya Ustaz. Siapa yang mau meminjamkan ke Anda baru lahir nggak punya apa-apa? Iya. Ya. Ya. Tapi kenapa sekarang alhamdulillah Anda sukses? Punya rumah, punya kendaraan roda 2, 4, anak-anak sehat, biaya hidup cukup, biaya sekolah cukup, dan sudah melakukan ibadah haji dan umrah. Masya Allah, itu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Hanya Allah yang memberikannya. Sebagaimana Allah mulai memberikan kehidupan kepada kita semenjak janin di perut ibu kita sampai kita keluar ke muka bumi, seperti itu juga lebih gampang, lebih mudah bagi Allah. Anda sudah pernah merasakan hidup dengan pendapatan yang cukup, sekarang untuk memulainya kembali itu lebih gampang. Iya betul. Ya. Secara logikanya, ya, orang yang belum pernah sukses seperti bayi, kan belum pernah pegang uang. Ya. Ya. Tidak pernah punya handphone. Tidak pernah belanja jajan. Pokoknya nol dunianya yang dia bawa. Berani dia keluar ke permukaan bumi. Baik manusia maupun hewan. Ya. Hewan gak ada yang takut keluar permukaan bumi. Oh, jangan dulu. Jangan bertelur dulu. Jangan lahir dulu. Mau ada pandemi. Tidak pernah. Dengan sukaria mereka keluar dari perut ibunya, telurnya menetas, dan disambut dengan sukaria oleh induknya. Ya, begitu juga Anda manusia. Ketika Anda lahir disambut sukaria oleh orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda. Kemudian Anda tumbuh dan mendapatkan rezeki yang selalu Allah tentukan. Sekarang Allah berikan musibah sebentar. Kemudian bertanya-tanya lagi, dari mana saya mulai? Suatu hal yang tidak masuk akal. Oh, iya. Karena sesuatu, sama Anda sudah pernah belajar sepeda, sudah pernah ngerti sepeda, Ya. sudah bisa berenang. Ya. Lalu sakit sebulan, 2 bulan tidak bisa naik sepeda, tidak bisa ngegoes lagi, nggak bisa lagi berenang. Setelah sembuh, nanya lagi, dari mana saya mulai berenang ya? Kalau kasus seperti itu tinggal diangkat badannya, dimasukkan ke dalam kolam, dan dia berenang sendiri. Iya. Iya, Ustaz. Berenang sendiri sudah. Ya. Maka apa yang kita khawatirkan menghadapi dunia ini? Sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu bahwa orang beriman la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah khawatir, cemas menghadapi masa yang akan datang. Baik masa yang akan datang di dunia atau masa yang datang di akhirat. Karena mereka akan mempersiapkan keimanannya, membantu mereka hidup tenang di dunia dan di akhirat. Ya. Dan mereka tidak bersedih dengan apa yang telah terjadi. Ketika Allah berikan musibah, istri dipanggil oleh Allah, atau suami dicabut nyawanya oleh malaikat. Anak-anak pun begitu. Ya, orang beriman tak akan bersedih. Orang beriman tak akan bersedih yang menghalanginya untuk berbuat kebajikan demi kebajikan, memanfaatkan sisa umur yang diberikan oleh Allah kepadanya. Semoga ini titik balik kembali kepada Allah yang lebih kuat lagi dan lebih gencar lagi ibadahnya, dan lebih giat lagi, lebih semangat beribadah kepada Allah dia lakukan setelah tamat melewati suatu ujian yang berat bagi orang yang tidak beriman. Iya, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi, Barakallahu fikum. Jadi kita tidak usah khawatir Ustaz bagi orang yang beriman.
Wa takhaf wa la tahzan ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan ini apakah sudah ada telepon masuk teman-teman? Ya, kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Caya di Jakarta ya, Bu. Baik. Silakan Ibu. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah ini termasuk akad istisna paralel ya Ustadz ya? Jadi A pemesan barang ke B dengan spek, misalnya botol kaca. Habis itu B ini nggak punya barang. Lalu Sebentar. B ini beli ke produsen. Halo Ibu, Ya, Ibu Akcaya ya. iya. Sebentar. Botolnya seperti apa? Berapa mililiter? Berapa ketebalannya? Ya, Warnanya apa? di- Kalau hanya botol saja itu batal akad istisnanya. gimana Ustadz? Karena istisnanya contoh yang Ibu sampaikan, A pesan botol kepada B. Mm-mm. Itu contoh yang salah. Karena botol banyak jenisnya, Oh, banyak ukurannya, banyak warnanya, banyak rupa dan coraknya. iya. Ya, Ha-ha. maka itu tidak cukup speknya saya pesan botol. Oh iya, Itu apa batal. Ustadz salah? Jadi contohnya misalnya dia pesan botol premi 250 mili gitu. Ketebalan Ketebalannya nggak dibilang, cuma ukurannya yang 250 mili gitu Ustadz. Jenis botolnya botol premi. jenis botolnya premi. Ketebalan tidak mempengaruhi harga. Nggak mempengaruhi, cuma ukurannya, besar kecilnya itu. Besar isinya kan volumenya. Nah, volumenya maksudnya. Ya, volumenya. Ketebalan mempengaruhi Ibu lah. Kalau tipis Iya, bahan bakunya. beda dengan yang tebal harganya. Yang penting segala hal yang membuat harga berbeda seperti tadi umpamanya ketebalan berapa milimeter. Semakin tebal tentu mungkin semakin mahal. Kemudian hal yang mungkin warna mempengaruhi. Yang bening dengan yang tidak bening mungkin mempengaruhi. Hal-hal yang mempengaruhi, tutupnya juga mungkin mempengaruhi. Iya. Ada yang tutup diputer, ada yang tutup diklik, itu mempengaruhi. Atau ada yang dengan tutup tetes, dibuka klik tutup tetesnya, itu mempengaruhi. Walhasil, segala spek yang mempengaruhi harga harus dijelaskan pada saat pemesanan. Oh, baik Ya. Ustadz. Begitu. Bagaimana Bu Caya? Ya baik Ustadz. Lanjut, Jadi pertanyaannya nanti belum selesai. akan saya perbaiki. Berarti misalnya nanti speknya tuh udah jelas Ustadz. Semua spek yang mempengaruhi harga orderan itu diterima ke B. Terus B kan nggak punya barang. Terus dia cari ke produsen Ustadz. Si A ini bayar langsung ke B. Jadi uangnya itu boleh B gunakan untuk bayar ke produsen Ustadz. Pertanyaannya itu, Iya, satu kalau saya belinya ke produsen istisna paralel atau enggak. Kedua, kalau saya belinya bukan ke produsen, jadi ke toko juga gitu. Apakah ada perbedaan kalau saya beli ke produsen sama saya beli ke toko yang bukan produsen? sama aja. Sistem paralel itu baik Sony kepada Anda, dia toko ataupun dia produsen, tapi dia nggak memproduksi yang spek yang Anda minta. Atau dia produksi tapi kuota produksinya sudah penuh, nggak bisa diganggu gugat. Ya mungkin akan subkonkan ke pabrik yang lain. Mau toko, mau pabrik, mau individu, tetap namanya sistem paralel, tidak mempengaruhi hukum. Oh baik Ustaz. Tapi kalau misalnya barangnya tadi itu disebutnya merek, dia nggak bisa ya Ustaz ya berarti? Misalnya mau printer Epson seri ini gitu pesanannya. Printer Epson seri ini, ada kan di pasar? Ada di pasar. Ya udah, dia beli di pasar, bagian dari istisna itu. Ngapain dia buat lagi? Ngapain dia pesan ke Epson satu? Tidak mungkin juga Epson buat dia satu. Oh, berarti boleh ya Ustaz? Di pasar.
Jadi si A ini nyari absen, dia minta cariin oleh si B. Boleh aja gitu ya Ustadz ya? Tak cariin, dia beli. Si A akan beli ke si B, bukan minta cariin. Minta cariin lain lagi akadnya wakalah. Oh iya, apa Ustadz? Oh ya, walaupun B ini belum punya barangnya, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Tidak apa-apa. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Iya. Ya. Wah, ya, oke. Terima kasih Ibu Cahaya sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz atas solusinya untuk Ibu Cahaya tadi. Ya, barakallahu fikum. Dan kemudian kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Agus di Bekasi bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Izin bertanya, apa hukumnya menolkan hutang seseorang? Apa hukum menolkan hutang seseorang? Karena ada anggota yayasan yang meminjam ke yayasan, kemudian yang meminjam meninggal sebelum melunasi hutangnya. Kemudian di rapat yayasan disepakati bahwa hutangnya dienolkan. Nah, itu apakah diperbolehkan ya Ustadz? Sebagai pertimbangan, yayasan ini bergerak di bidang pendidikan yang non-profit. Syukran jazakallah khairan Ustadz. Begitu. Yang menolkan dia nggak bayar. Atau bayar. Digratisin maksudnya ini. Maksudnya ditiadakan. Digratisin. Digratisin. Oh gitu. Digratisin, tidak ada haknya gratisin. Itu Maksudnya infak orang. Tidak usah bayar hutangnya sisanya lagi gitu karena udah keburu meninggal gitu. Gitu. Itu kan uang, bukan uang pribadi. Wah iya benar. Gimana? Iya. Terus gimana Ustaz? Apa hak Anda menolkannya? Waduh. Tidak ada hak Anda menolkan. Oh, Tidak nggak boleh. pernah yayasan mengangkat struktur kepengurusan dengan kewenangan menghadiahkan yayasan kepada pihak lain. Sebagaimana tidak boleh menghadiahkan seluruh yayasan, bagian dari harta juga tidak boleh dihibahkan, dihadiahkan. Iya. Jadi solusinya gimana ya? Jadi si keluarga yang meninggal tersebut tetap harus melunasi sisa hutangnya begitu? Bukan keluarganya. Minta ke keluarganya, yang melunasi bukan keluarganya. Tapi katakan bahwa yang meninggal ini punya hutang ke yayasan. Iya. Apakah ada harta dia yang bisa membayarkannya? Oh gitu. Kalau tidak, kami tidak bisa menolkan. Kalau dinolkan, semua yang menolkan, nanti mereka terkena dosa berkhianat terhadap amanah. Sama berhutang dengan anak yatim yang hartanya dipegang oleh ibunya, umpamanya. Iya. Lalu ibunya mensedekahkan atas nama anak itu. Nah, Ulama mengatakan ini khianat dalam memegang harta anak yatim. iya. Anak yatim tidak boleh disedekahkan karena akan menguranginya. Iya. Menambahnya dengan diputar dalam bentuk usaha boleh. Iya. Menguranginya berdosa. Termasuk memakannya itu. Iya. Ya, maka ini si ibunya berdosa. Dia tidak amanah dalam mengelola, menjaga harta anaknya sendiri. Apalagi ini orang lain. Iya. Maka yang dilakukan sekarang, siapa yang menolkan tadi harus bayar di prorata. Prorata. Ada 5 orang yang menolkan, utangnya 5 juta. Masing-masing bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yang tidak mau bayar, di akhir harus dia bayar. Aduh, iya. Jadi yang rapat itu misalnya 5 orang, malah 5 orang itu patungan untuk melunasi hutang si mayat tersebut begitu Ustaz? Begitu Ustaz? Ya, karena mereka yang menolkan. Nah, ya. Terus kemudian Ustaz, kalau boleh tahu sedikit, apakah ini hanya berlaku ke yayasan yang berorientasi di non-profit atau yayasan yang semacam itu saja, atau kalau bagaimana dengan perusahaan berlakunya nih? Perusahaan bukan yayasan.
Kalau perusahaan tinggal tanya ke pemegang saham, Ya, pemiliknya. bolehkah sebagian harta kami berikan untuk memutihkan hutang karyawan. Mungkin perusahaan owner mengambil kebijakan keluarkan dari CSR untuk sebagian untuk karyawan, Oh iya, untuk betul. utang-utangnya. Iya, iya. Bisa, Oh, karena milik dia. iya, Kalau betul. yayasan uang bukan milik pengurus, Astagfirullah. bukan milik pembina uang yayasan. Maka bila pembina, pengurus yang lainnya mengambil atau menolkan tadi, ya, Ya. maka dia akan minta pertanggungjawaban dari sifat dari ketidakαμanahannya dalam menjalankan ini. Dia akan menerima dana dari masyarakat. Iya, Kalau betul. masyarakat tahu bahwa ini untuk diberikan, dipinjam-pinjamkan, mungkin mereka tidak mau memberikannya. Iya. Begitu ya, Ustaz ya. Jadi tanggung jawab perkumpulan kegiatan yang dinaungi oleh yayasan itu lebih berat ya, Ustaz ya, hisapnya untuk di akhirat gitu ya. Lebih bertanggung jawabnya lebih berat ya, karena ke masyarakat luas, yang masyarakat luas juga untuk menghubungi satu persatu juga tidaklah mudah ya, begitu Ustaz ya. Apakah betul begitu? Ya, iya. Ya. Ya, Kalau perusahaan jelas ya ada pemilik saham. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua yang bergerak atau bernaung di yayasan. Sekarang sudah masuk telepon, masuk, yuk kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Bapak Sugeng di Lampung, betul? Iya, Bapak Sugeng di Lampung Timur, Kecamatan Marga 3, Tat. Masya Allah. Silakan Bapak Sugeng. Jadi, maaf ini mau nanya seputar lembaga keuangan syariah. Yang di situ dia menyediakan dana simpan pinjam buat nasabahnya, Tat. Dan mayoritas masyarakat kalau dianalisa sekarang memang ya daripada ke bank konvensional, rata-rata mereka sudah tahu bahwa itu adalah ada unsur ribanya. Kemudian solusinya termasuk anak atau istri saya kan pedagang. Nah itu pernah dia menyimpan dana di situ dengan akad bagi hasil. Kemudian setelah berjalan sekian lama, ya itu rupa-rupanya lembaga keuangan syariah tersebut mulai agak sempoyongan diibaratkan orang berjalan, mulai kolab. Tapi konon kenyataannya orang yang merekrut dana anak ke rumah itu mereka mungkin udah mulai terasa bahwa itu udah mulai kolab jarak sekian bulan sebelum pilot. Kemudian Ana coba menanya kepada salah satu nasabah yang lain, kayaknya sama. Jadi malah dia bilang mungkin kita ini ditipu, konon beritanya lembaga keuangan tersebut udah pilot, bahkan kantor-kantornya rata-rata udah pada dilelang. Tapi istri saya pernah ketemu salah seorang dari saudara yang merekrut ke rumah itu. Dia bilang memang iya Bu, memang lembaga keuangan syariah tersebut sekarang udah mulai kolab, bahkan orang-orangnya udah gak jelas kemana. Tapi suatu saat anak bersama istri dan adik sepupu istri yang sama-sama ikut tanam saham di situ dengan akad bagi hasil. Anak sudah beberapa kali coba mendatangi dia, konon katanya mereka sanggup untuk mengembalikan sejumlah dana yang anak tabung di situ dengan akad syariah dengan bagi hasil. Tapi konon kenyataannya sudah beberapa kali anak datangi, mereka akhirnya menyerah. Tat. Gimana tadi itu? Apakah anak harus tetap mengejar dia untuk menagih uang anak, sedangkan mereka juga orang sebagai karyawan yang kerja di salah satu lembaga keuangan syariah tersebut. Syukron, jazakallahu khair, tafadhol. ya, jangan tutup. Jangan itu dulu Pak Sugeng. Masih tersambung Pak Sugeng? Ya, Pak, ya. Iya, ditunggu ya. Ustadz mau bertanya. Karena kalau enggak ini jadi fitnah ini. Ya. Yang dimaksud dengan
lembaga keuangan syariah yang Bapak maksud apa Pak Sugeng? Bentuknya sebentar, apakah bank syariah atau namanya BMT atau BPR syariah atau sebuah perusahaan investasi syariah? Bentuknya. Betul, betul Tat, BMT Tat. Oh, PMT. Ya, BMT. Baitul Mal wa Tabdil. Ya. Baitul Mal wa Tabdil itu berarti kan dia diawasin oleh yang berwenang ya. iya Tat. Ya. Hak Anda tentu kalau pertanyaannya hanya sekedar hak Anda tentu wajib Anda minta kembali kepada dia. Sebesar uang yang Anda tabungin pada mereka, minta kembali penuh. Gitu, Mas. Ya. Bapak Sugeng, maaf Bapak Sugeng, mohon televisinya dikecilkan suaranya untuk menonton acara kami. Volume televisinya kecilkan dulu nanti supaya lancar komunikasi dengan Ustadz Erwandi. Oke. Sudah Pak Sugeng? Udah Pak ya. Siap. Jadi harus minta dikembalikan secara penuh ya Ustadz ya. Terus? Ya. Begitu saja Ustadz? Ya udah cukup, mau apa lagi? Bagaimana Pak Sugeng? Maksud saya gini Tat, orang yang merekrut itu sementara malah konon beritanya sudah nggak ada di rumah dan mereka sudah pergi bersama istrinya dan rumahnya pun konon beritanya sudah disita oleh nasabah yang lain gitu loh. Bentar, Anda berhubungan dengan orang per orang atau ke BMT? Ya awalnya ini Tat, mereka merekrut ke rumah kemudian ya datang ke kantornya. Ya udah, berarti kan urusannya dengan BMT bukan dengan pribadi. Yang pribadi sebuah badan usaha bisa saja orangnya berganti. Orangnya ini sudah diberhentikan, ini meninggal, ini entah pulang ke entah kemana tahu, yang badan tetap berjalan. Tat, sekarang justru kantor-kantor yang anak maksud itu udah konon katanya malah udah dilelang, nggak tahu. Ya udah, tadi kan siapa yang melelang konon kurang jelas. Artinya kemana anak harus mengadu justru agak bingung gitu. Pak Sugeng kalau bingung nanti aja di akhirat Anda terima. Kalau tidak ketemu jalannya. Ya memang mereka sudah ditemui yang merekrut ke rumah, konon dia bilang katanya sanggup untuk mengembalikan. Cuman ya terus disuruh sabar gitu Pak. Ya tidak ada kewajiban pribadi dia. Transaksi Anda kan dengan lembaga, bukan dengan pribadi. Kecuali Anda pinjamkan uang ke dia. Iya, cuman kan yang merekrut ke rumah anak, artinya yang merekrut dana anak tersebut, ya orang yang saya maksud karyawan dia itu, maksudnya gitu. Ya, pertanyaan sudah saya jawab ya Pak ya. Baik, Bapak Sugeng. Jadi tetap untuk meminta hak Pak Sugeng kepada lembaga BMT tersebut. Adapun orang mungkin Bapak cari saja lembaga tersebut, posisi kantor pusatnya di mana, bergerak di mana saja, bisa di Kalau enggak laporkan mereka ke sama aja. Kalau Anda laporkan ke ke polisi atau ke yang berwenang, uang Anda juga enggak kembali. Ya. Begitu Bapak. Ya. Dapat ya Pak ya. Semoga Allah mudahkan Bapak. Ya, kami turut prihatin juga. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ya. Baiklah, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Baiklah pemirsa Fatwa TV, kami masih menunggu telepon yang berikutnya. Tapi sebelumnya kami tetap mengajak antum untuk tahun dakwah Islam di Fatwa TV dengan nomor rekening yang tertera di layar. Semoga dengan bersama-sama kita berjuang dalam dakwah Islam ini dapat bisa memajukan atau meluaskan syiar dakwah Islam di Fatwa TV ini. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan yang berikut Ustadz datang dari Tuti Herlina di Magetan, Jawa Timur. Bertanya seperti ini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arwandi. Apabila kita menabung dalam bentuk emas untuk keperluan umroh dan haji, apakah termasuk kriteria menimbun emas? Itu pertanyaannya. Mohon maaf kalau saya salah, Ustadz. Saya pernah dengar ada hadis yang menyatakan siapa yang menimbun emas maka akan menjadi kayu bakar di neraka. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan, Ustadz. Begitu. Barik fiik. Ya, saya tidak tahu ada hadis yang siapa yang menimbun emas. Kalau maksud menimbun emas adalah emas dimasukin ke tanah, ya ini bagian membuang-buang harta, sebuah dosa. Tapi kalau maksudnya disimpan untuk kebutuhan yang nanti pada saatnya dibutuhkan, itu memang tabiat manusia. Kalau tabiat manusia tidak ada yang bisa mengharamkan. Allah nggak pernah mengharamkan tabiat manusia. Dan tidak ada yang dirugikan dengan itu. Kalau dia cuma simpan, seperti dia simpan uang di bank, begitu juga boleh. Begitu juga dia simpan emas di rumahnya. Apa salahnya? Ya, begitu ya, Ustaz ya. Jadi tidak masalah. Sementara kalau untuk ini, Ustaz, yang pertanyaan yang apabila menabung emas dan menabung untuk keperluan haji umroh dalam bentuk emas, apakah termasuk kriteria menimbun emas? Tidak. Tidak. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Ibu Tuti Herlina, semoga bisa paham ya atas Yang jawaban menimbun Ustaz ini. emas dalam firman Allah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah mengatakan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkannya di jalan Allah. Ya, itu maksudnya orang tidak bayar zakat. Gitu. Tidak ada keluar satu pun juga. Ya. Anda mau timbun 2 kilo, 3 kilo, tapi bayar zakatnya setiap tahun. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, yang penting bayar zakat. Barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu Tuti Herlina, semoga bisa paham. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Nisa di Jambi. Bertanya sepertinya, Assalamualaikum Ustaz Arwandi. Seseorang inisial A membeli mobil dengan bank B, banknya B inisialnya, dengan akad murabahah. Dan bank B sudah melakukan transaksi dengan dealer. Namun karena dealernya berada di luar kota, apakah boleh A membawa mobil tersebut dahulu menuju kota asalnya untuk melakukan akad dengan bank B? Jazakallahu khairan. Atas dasar apa dia yang beli B itu udah dia yang ngambil? Maulah dealer ngasih ke dia. Yang beli bukan kamu. Ya harusnya bank dulu yang beli ya, Ustaz. Sendirian yang beli tentu dia yang ngambil. Iya, kurang paham nih gimana. Kecuali Anda diberi surat kuasa untuk ngambil. Nah bisa jadi mungkin begitu maksudnya. Begitu ya. Kalau diberi surat kuasa untuk ngambil, Anda bawa ke bank itu, kemudian baru dilakukan transaksi jual beli murabahah, tidak ada masalah. Nah, alhamdulillah. Seperti itu tadi ya, sudah ada surat kuasa dari pihak bank untuk A mengambil kendaraan tersebut. Barakallahu fikum, Ustaz, atas fatwanya. Berikutnya datang dari Mat Rawi di Nganjuk, Jawa Timur, bertanya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Arwandi. Apakah diperbolehkan menjual bawang merah yang masih di sawah secara borongan? Biasanya panennya itu umur 65 hari. Jadi menjualnya masih umur 60 hari sudah ditawarkan ke pembeli. Apakah diperbolehkan menjual borongan seperti itu, Ustadz? Terima kasih. Begitu. Kalau 60 hari itu sudah bisa dipanen, sudah ada yang bisa dipanen, ya, maka dia boleh menjual seluruhnya. Tidak mesti harus seluruhnya dibongkar dulu, diambil dari tanah, dilihat ini udah bisa panen enggak? Oh, enggak, tanah masukin lagi. Ini panen ya, ini jual enggak. Cukup satu diperkirakan ini udah bisa layak dipanen nih. Ya. Ada 1000 pohon
ada 1.000 batang. Iya. 1.999 batangnya boleh dijual. Oh gitu. Walaupun masih belum bisa dipanen. Oh gitu. Ya karena bawang merah letaknya di dalam tanah ya, Ustaz. Jadi nggak tampak dia di luar kan. Kalau buah kan nampak dia matang atau tidaknya, Ustaz. Ya, beda 5 hari. Jadi masih boleh ya, Ustaz ya. Kacek 5 hari gitu jarak ada 5 hari gitu ya, Ustaz ya, beberapa hari gitu ya. Tidak semua yang tak tampak dah boleh dijual. Antum beli duren, Nah, ya, itu tampak enggak isinya? oh ya enggak. Kelihatan tajamnya doang, Ustaz. Kan enggak boleh. Berarti enggak boleh. Oh, Antum beli telur, nampak enggak isinya? tapi kan telur udah keluar, Ustaz. Telur kan udah keluar. Ya, antum beli cangkangnya atau isinya? Isinya, Ustaz. Masa beli cangkang. Beli isinya, Ustaz. Sama juga. Oh iya ya. Sama juga. Lantas Pak? Maka, boleh hukumnya, enggak ada masalah. Alhamdulillah. Boleh ya, Ustaz ya. Iya. Ada syarat 1 batangnya sudah ada yang matang. Perkirakan 60 hari itu sudah ada yang matang. Atau memang kalau ahlinya melihat, nah ini udah matang. Walaupun kadang masih 57 hari, dia bilang ini udah matang, yang satu ini udah bisa digunakan. Iya. Sudah bisa dikonsumsi umpamanya. Iya. Itu yang sisa pohon, sisa batangnya semuanya boleh dijual. Ya, gitu ya. Dari 1.000 yang coba tarik 1, yang 999 itu boleh dijual. Begitu ya Bapak Matrawi. Jawaban dari Ustadz Erwandi. Jazakallah khairan atau sudah bertanya. Terima kasih banyak jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya kepada Bapak Matrawi. Berikutnya pertanyaan dari telepon. Dari telepon coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Noval di Jakarta ya. Silakan Pak Noval. Ya, Ustadz, mau nanya tentang ini, Ustadz. Kan di keluarga aneh itu ada punya musola yang diwakafkan, itu punya engkong. Nah, setiap kan di musola itu ada kencelengnya ya, apa namanya, tempat kota amal itu loh. Nah kan biasanya setiap tahun itu dibuka. Nah sebagian untuk operasional musola dan sebagian lagi dibagikan ke keluarga lah, maksudnya ada yang ke cucu-cucunya gitu. Jadi itu gimana ya Ustadz? Halo? Kalau sudah kalau sudah diwakafkan, itu sudah tidak ada hak keluarga di sana. Jelas? Jelas. Ya. Kalau ini masalah zakatnya gimana Ustaz? Maksudnya gini, kan di situ juga ada pengumpulan zakat fitrah gitu ya. Nah, apakah dari keluarga juga yang kebiasaannya kita juga dapat gitu loh? Gimana itu Ustaz? Kalau keluarga ada yang mustahik, tidak ada masalah. Oh gitu ya. Ya, kalau ada keluarga yang miskin, kurang biaya hidupnya, untuk biaya hidup yang ya normal seukuran dia, kurang. Dia bekerja tapi pendapatannya sebulan paling 2 juta. Kebutuhan pokoknya makan, minum, tempat tinggal, pakaian sekitar 3 juta. Sebulan dia terima zakat 1 juta, tidak ada masalah. Oke. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz atas jawaban kepada Bapak Noval di Jakarta. Kemudian pertanyaan dari website berbunyi datang dari Nur, Bapak Nur atau Ibu Nur ini. Dari Nur di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, ana izin bertanya Ustadz. Dahulu saat masih kuliah tahun 2020, ana pernah mengajukan berkas beasiswa ke pemerintah kabupaten asal ana. Kemudian lalu belum ada kabar sampai ana lulus akhir tahun 2020. Kemudian tahun 2022 pemerintah kabupaten baru akan menyalurkan dana beasiswa tersebut. Lantas di tahun 2020 dan 2021
dengan maksud menggugurkan kewajiban dan mengganti uang yang sudah dipakai oleh mahasiswa yang mengajukan. Apakah uang ini boleh saya terima, Ustadz? Kalau dia memberikan dan Anda masuk kriteria yang berhak menerima, tidak ada masalah. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Kalau sesuai dengan kriterianya ya, Ustadz ya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian pertanyaan berikut dari Yusi Umu Jamin di Jakarta Timur bertanya seperti ini. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya membayar biaya umroh dari tabungan pemberian suami dahulu ketika suami masih bekerja di bank konvensional dalam kurung bank riba? Nah, alhamdulillah sekarang suami sudah 3 tahun pensiun. Semoga Allah beri hidayah buat kami. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, tergantung. Bila waktu itu suami tidak tahu hukum bekerja di bank konvensional adalah haram dan riba, maka uangnya halal. Jika dia halal diberikan untuk Anda untuk umrah, boleh. Tapi kalau dia sudah tahu sebelumnya, kemudian masih mundur-mundur untuk berhenti dan dia bilang ya udah terpensiun saja, maka itu uang tidak halal. Ya, itu diberikan kepada fakir miskin. Ya. Kecuali kondisi keuangan rumah tangga Anda tidak cukup lagi untuk membiayai, maka itu bisa digunakan untuk uang rumah tangga Anda. Ya, begitu Ustadz ya. Alhamdulillah, tergantung bagaimana paham atau tidak ilmunya, sudah sampai atau belum. Barakallahu fikum Ustadz. Jawaban antum. Kemudian ini pertanyaan datang dari Aswandi di Kabupaten Sambas, Indonesia, Kalimantan Barat. Bismillah, izin bertanya Ustadz Erwandi, mohon penjelasan Ustadz. Apakah donasi-donasi yang tersebar dalam bentuk poster atau pamflet itu sama dengan minta-minta ya Ustadz? Minta-minta kalau bukan memperkaya diri tidak ada masalah. Tak minta dilarang itu kalau untuk memperkaya diri. Masalah amwalan nasi takassuran. Siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta dia. Tapi kalau untuk kepentingan orang lain, ya seperti umpamanya untuk memberi bantuan kepada yang ditimpa musibah, suatu hal yang baik. Ya. Iya. Suatu hal yang baik. Ya, termasuk menunjukkan orang kepada jalan kebaikan. Ya. Kalau tidak ada yang memberitahukannya, apa emang Anda bisa mengantarkan ke titik bencana uang tersebut? Anda ingin membantu 5 juta, tapi tidak ada yang memberitahukannya pamflet segala macam atau di online, ya, atau di grup WA, di IG, tidak ada yang memberitahukannya. Ya. Bisa Anda datang ke titik musibah? Tidak bisa. Jalan ke sana aja bisa. tertutup. Iya. Tuh, uang Anda gimana caranya nyampainya? Maka Anda beruntunglah ada pihak yang amanah yang bisa menyampaikan dana tersebut kepada para orang-orang yang membutuhkannya. Iya. Maka Anda yang memberitahukan ini bagian dari yang menunjukkan kebaikan kepada kaum muslimin yang memiliki dana untuk ingin membantunya. Iya. Alhamdulillah seperti itu ya Ustadz ya. Dan jazakallahu khairan Ustadz atas fatwanya tadi, dan sekarang sudah ada telepon masuk, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Sugeng tadi. Oh, Pak Sugeng kembali. Timur. Ya. Ini mau balik bertanya lagi. Balik bertanya lagi Pak Sugeng, silakan. Iya, pertanyaannya seputar masalah masjid. Masjid, ya. Jadi begini, di lingkungan anak kan ada masjid baru yang dulu asalnya dari musola, kemudian direnovasi, sekarang ikrarnya menjadi masjid yang di situ bisa untuk Jumatan dan sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian
dari beberapa tokoh di lingkungan Ana itu mereka minta Ana agar Ana bisa ikut di situ, maksudnya termasuk salah satu dari anggota takmir masjid itu, yang di situ Ana justru malah dipilih untuk menjadi salah satu imam rawatib sholat di situ. Kemudian sebelumnya Ana memang pernah sholat berjamaah di situ, yang konon apabila Ana analisa dari imam-imam yang sebelumnya itu terkesan bacaannya tidak tahsin dan juga tidak bertajwid. Setelah suatu saat Ana minta izin kepada salah satu ketua takmir tersebut, Ana mau mengadakan semacam halaqah untuk semaan bersama untuk membenarkan bacaan yang biasa dipakai di dalam sholat berjamaah maupun sholat Jumat. Kemudian dari beberapa orang yang di situ Ana ajak semaan, di situ ada sekitar 2 orang yang mengundurkan diri dengan alasan dia dulu ngajinya nggak seperti yang Ana kaji. Artinya dia termasuk orang-orang yang primitif lah, bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya sampai sekarang dia justru break, nggak pernah ikut mengimami, bahkan jika diminta dia nggak mau. Sehingga Ana kadang-kadang ya pekewoh kalau bahasa Jawanya. Kok mungkin Ana seperti ini? Ana takut kalau jangan-jangan karena Ana diminta di situ kemudian mereka pada break. Tapi ada beberapa orang yang mempunyai pemikiran yang agak bagus, mereka malah justru tetap mempertahankan Ana untuk di situ. Dan gini padahal masjid yang baru direnov ini bisa dibilang ya luar biasa perkembangan jamaahnya. Artinya itu bisa bisa dinilai dari infak per Jumat itu, dari infak kotak itu bisa lumayan nilai nominalnya lah. Bahkan sekarang udah di atas 20-an juta. Kemudian gini terkait dengan masalah uang yang ada di kota, itu salah satu teman Ana pernah mengusulkan ke salah satu atau salah 2 anggota takmir atau pengurus masjid tersebut untuk sekedar untuk meminggirkan untuk anggota takmir sekedar imbalan. Kemudian mereka menjawab konon katanya belum layak. Terus pernah suatu saat dia juga usul lagi, konon katanya belum layak untuk memberikan sedikit uang lelah kepada anggota takmir, khususnya para mereka yang di situ udah disepakati untuk menjadi imam juga khotib atau yang lain termasuk bahkan marbotnya. Tapi konon jawabannya masih seperti itu. Gimana nih apakah jika kita menerima dari uang itu, kalau toh memang mereka sukarela mengambilkan dana dari kota tersebut, apakah itu hukumnya termasuk gimana boleh nggak gitu maksudnya? Syukran jazakallahu khair, tafadhol. Allah barik fiik. Ya. Alokasi dana ya masjid ya. Bila dana infak itu dialokasikan untuk operasional masjid, di antara operasional masjid adalah sholat jamaah, adanya muadzin dan adanya imam. Kalau tidak ada imam yang mau imami, imam rawatib, imam tetap, tidak ada khatib, ya sifatnya hanya hanya sukarela, jangan sesalkan nanti pada waktunya imam biasanya dia sholat di situ, dia lagi nggak sholat di situ, umpamanya. Nggak bisa dimarahin dia tidak ada kewajiban. Kan yang lain juga bisa jadi imam. Satu. Yang muadzin kalau nggak dikasih biaya hidupnya, dia 5 waktu terikat dia. Dia mungkin kerjanya di jauh kebunnya dari tempat masjid, butuh waktu jalan kaki atau ke masjid itu setengah jam. Berarti dia meninggalkan tempat kerjanya setengah jam. Kemudian nanti pulang setengah jam lagi. Ya. Itu kan makan waktu dan makan tenaga. Lalu dia mengatakan, ya udahlah, dekat sini ada masjid yang dekat, biar jadi sana orang sana aja yang ngurus jadi muadzinnya. Kan akan terlantai, terabaikan amaliyahnya. Kalau ada yang menjadi
muadzin dan imam tanpa dipungut, tanpa biaya, sukarela dia, dan alhamdulillah kehidupannya pun cukup. Ya, silahkan diangkat dia menjadi imam ratib, itu lebih bagus. Tapi kalau Anda imam di sebagian negara kaum muslimin, imam itu gajinya besar. Lebih besar daripada gaji seorang guru di sekolahan. Ya. Sama dengan gaji seorang sarjana. Tapi tentu ada syaratnya. Ya, bacaannya benar, pakai bertajwid. Karena tajwid, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Wal-akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Quran fahuwa asimu. Bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu. Ya, Bapak yang bertanya masih tersambung? Oh, sudah berakhir. Baiklah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Dan atas jawaban antum kepada Bapak yang menelpon tadi adalah jawaban antum yang terakhir di sesi kita sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas semua ilmu yang sudah di-sharing kepada kita. Semoga berkah dan semoga dapat menjadi kita tambah ilmunya ya atas tentang seputar ekonomi. Barakallahu fikum Ustaz. Dan semoga pekan depan masih kita bisa lanjut mengganggu Ustaz lagi ya waktunya. Barakallahu, semoga antum masih punya waktu. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Silahkan. Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara live interaktif ekonomi Islam. Semoga di pekan depan kita dapat berjumpa kembali di jam yang sama, hari yang sama dengan Ustadz yang sama. Barakallahu fikum. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.